Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat aku dimanapun berada? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di channel reading, membaca secara umum ya, bisa respon bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mau bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan tekan tombol notifikasi agar dapat mendapatkan pemberitahuan tentang video-video aku yang terbaru. Oke. Ya. Kita akan mengambil tentang sebuah tema ya, dimana seseorang ini ingin menyampaikan padamu atau mempunyai rencana padamu ya. Jangan kaget, orang ini mempunyai rencana untuk kamu ya. Orang ini mempunyai rencana untuk kamu, atau mempunyai rencana tak terduga untuk kamu, seperti itu kira-kira ya. Oke. Tetap ya, apapun yang terjadi menyerahkan pada Sang Pemilik alam semesta dan mengambil keputusan dalam apapun itu. Jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa ya, membolak-balikkan hati manusia apapun itu, dan rencananya terbaik. Jangan kaget, orang ini punya rencana tak terduga untuk kamu. Kita akan mulai fokus. Orang ini siapa? Rencana itu apa? Ya, kan kamu pasti ingin tahu kan? Kita akan lihat rencananya apa. Orang ini siapa sih, Des? Kira-kira rencananya ini siapa ya, Des? Punya siapa yang punya rencana? Kita mulai ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, apapun ya yang ada di benakmu, curahkan di sini agar menjadi sebuah energi ya, yang tersurah di tebaran kartu ini. Orang yang bertanggung jawab, orang yang sudah dewasa. Orang ini punya jiwa bertanggung jawab. Ini diantaranya ciri-cirinya. Seseorang yang punya jiwa dewasa atau punya jiwa bertanggung jawab ya, ini bisa maskulin bisa feminim, tergantung yang menonton gitu ya. Tapi orang ini terlihatnya santai gitu loh ya, nggak duga aja gitu. Misalkan dia nanti akan atau punya rencana, apa itu ya rencana kita belum lihat, tetapi orang ini punya tipe santai gitu. Santai yuk kita santai. Ya, orangnya ini ya memang benar-benar bukan misterius, tapi memang orangnya bukan orang yang bukan nggak serius, tapi orangnya bukan orang yang cuma terlihatnya aja santai gitu. Tapi dia saat ini bisa serius sekali karena sudah mempunyai rencana. Sesuatu yang direncanakan itu kan pasti sesuatu yang memang sudah diseriuskan ya, kayak gitu. Tapi kembali semua menyerahkan pada Sang Pemilik alam semesta. Jaraknya nggak dekat dari kamu. Ini kalau kamu pacaran ya LDRan ya. Orangnya ada non jauh di sana, tidak tetanggaan maksudnya gitu. Mungkin satu negara tapi beda kota gitu, atau satu kecamatan gitu, atau satu provinsi beda kota gitu, atau beda provinsi gitu, tapi tidak deket banget gitu. Bukan pacar 5 langkah sampai gitu, bukan. Yang pasti LDR. Dia akan berkomunikasi dengan kamu, mungkin masih sekarang ya, karena masih berkomunikasi, tapi dia akan berkomunikasi dengan kamu. Tapi yang pasti dahsyatnya itu dia membuat rencana yang tak terduga untuk kamu. Karena apa?
Karena pernah dia membuat, dia pernah merencanakan, pernah, tapi selalu gagal. Dan kali ini dia berusaha untuk tidak gagal lagi. Sesuatu itu apa ya, rencana itu kita lihat ya. Rencana yang membuat menyenangkan atau rencana yang membuat kamu menangis, pastinya kita lihat ya. Rencana itu pernah gagal, rencana itu pernah nggak terjadi karena gagal dan dia kecewa. Ini sepertinya ya, nada-nadanya seperti yang berurusan dengan cinta gitu. Dengan asmara, karena dia merasa kecewa karena cinta di sini. Pernah merasakan kecewa dengan kamu kan mungkin, tapi masih terhubung. Mungkin kamu bandel atau kamu mencari yang lain. Enggak ya, di sini cuma terlihatnya gagal aja. Dan dia tidak menyukai hal itu gitu. Tidak menyukai hal kegagalan itu. Dia akan menghapus kecewanya menjadi sebuah keindahan gitu. Ya kan? Betul kan? Ada salah satu di antara kamu tuh mempunyai pilihan lain dan dia tidak suka ya. Tapi cuman teman mungkin dia. Maka dia ini mempunyai sebuah rencana, atau dia kekhawatiran, ada rasa takut gagal kamu dengan yang lain. Dia tipe setia loh, dia tipe pekerja keras loh, penyayang ya, tapi cuek sih memang. Orang ini cuek ini orang ini kuldes gitu, kayak kulkas 10 pintu gitu. Bisa jadi orang ini introvert, datang berangkat pulang kerja berangkat udah langsung masuk kamar gitu. Jadi kurang jalan-jalan, jadi bawaannya tuh takut, kecewa, malu ya. Jadi pemikiran kamu ada yang lain gitu. Dia serius sama kamu. Nah ini rencananya mulai tampak ya. Dia mulai ingin menyatakan tentang sebuah keseriusan tentang kamu, tentang hubungan ini, agar kamu gak cari yang lain. Seperti itu. Dan dia akan berusaha untuk mewujudkannya, apa yang dia rencanakan ini. Ya, tentunya kayak gini tidak berjalan sendiri, harus kamu imbangin juga. Ya kan? Kalau dia jalan sendiri sama aja tepuk sebelah tangan. Atau kamu, kalau ini energi kamu, ya kamu jangan sembarangan membuat rencana. Lihat dulu lawan kamu mau nggak gitu. Kalau nggak mau, ya berjuang. Kalau sudah diperjuangkan nggak ada hasil, ya tinggalkan. Saat ini dia merindukan kamu. Dia sudah menyusun rencana yang tak terduga untuk kamu. Bocorannya adalah apa? Tentang ingin pembicaraan tentang keseriusan. Karena ada kekhawatiran. Ini sudah direncanakan lama tapi selalu menemukan kegagalan. Ya mungkin kamu dengan yang lain, atau kamu mungkin cuek dengan dia, atau sebaliknya gitu. Tapi dia sekarang sudah betul-betul ingin maju. Karena dia nggak menyukai dia diselingkuhin, atau nggak menyukai, atau nggak ingin kamu mencari yang lain. Ya nggak mau gitu. Ya makanya dia setia tetap, dia bekerja ya di sana ya. Dia akan berbicara tentang serius. Ini rencana yang dia punya. Mungkin kamu tidak menduga, kirain cuma sekedar ya teman biasa ya. Tapi teman have fun gitu ya. Tapi ternyata dia serius gitu. Ya. Di sini Gondes melihat ada energi Cancer. Ya. Terus ada juga di sini ada energi Aries, ada energi Libra, ada energi Scorpio, juga ada energi Leo dominan, semua ada. Juga ada energi Scorpio sudah kuat sekali ya, dan ada energi Pisces. Ada energi Pisces, ada agak emosional kan ya. Jangan kaget ya, orang ini punya
rencana tak terduga untuk kamu. Ya, oke. Akan kesadaran untuk menjaga kesehatan. Ya, kamu ini, Bu. Kamu jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Bahwa badan kamu tuh tidak selalu baik-baik saja. Jadi jaga kesehatan ya. Ya. Selalu, jangan pernah lupa. Ya harus sadar. Oke. Dikatakan juga di sini kamu akan mendapatkan sumber keuangan yang lain atau penghasilan tambahan. Amin. Amin. Mungkin ada penawaran kerja paruh waktu gitu ya, atau apapun itu, atau lembur gitu ya. Kamu tidak lagi memikirkan orang yang yang penting. Kamu tidak lagi memikirkan orang gitu. Yang penting bisa cari uang gitu. Bodoh amat dengan kata orang ya. Jadi nggak mikirin omongan orang. Kamu lebih cuek sekarang ya. Mungkin kamu juga udah merasa kecewa ya, mencintai tapi nggak terbalaskan. Maksudnya terbalaskan tapi nggak ada effort dari dia itu yang betul-betul memuaskan kamu gitu. Orang yang selama ini mengabaikanmu, orang ini akan semakin penasaran. Dia akan semakin semangat mengejar kamu. Ya, ada energi seperti itu ya. Jadi jangan kaget kamu. Ya, mungkin kamu sekarang tidak memikirkan dia, tapi kamu menyempatkan video ini lewat di beranda kamu dan kamu nonton video ini. Ya, kamu bisa menebak siapa dia. Ya, karena kemarin memang dia terlalu menyuekan kamu, terlalu mengabaikan. Akhirnya kamu lebih baik sadar pada pekerjaan saja atau mencari uang saja. Yang kemarin diam-diam aja atau cuek, ya, dia akan jadi lebih aktif, ya. Tapi di sini nanti akan cepat lebih bisa move on. Kamu tidak terlalu ini sekali sekarang. Nggak terlalu melebur di dalam hubungan seperti ini kan apa? Mungkin ya lebih baik seperti ini sih. Nggak terlalu memaksakan diri gitu loh. Ya. Ya, kalau iya ya syukur, kalau enggak ya udah, nggak usah maksain diri, pusing sendiri. Tapi ini ada seseorang ya. Ini orang yang kamu kenal, ini mungkin pacar kamu, tapi selama ini agak sedikit mengabaikan kamu atau nggak pernah membicarakan tentang keseriusan karena kalian sibuk masing-masing dengan pekerjaan atau dengan dia itu lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Aku sudah mencoba nge-effort gitu, tapi dia nggak pernah ada effort buat aku capek Des, aku lelah. Sekarang aku lebih fokus pada pekerjaanku aja. Yang penting cari uang yang banyak gitu. Ya, cari uang yang banyak gitu. Tapi nanti dia akan datang pada kamu. Ya. Dia akan datang pada kamu. Akan ada pembicaraan di sini nanti tentang hubungan. Hubungan yang nyaris ya. Dia tuh sebetulnya ya effort sama kamu gitu, cuman gagal. Mungkin karena kamu melihat dia tuh sosok yang enggak seperti kamu bayangkan, enggak seperti yang kamu inginkan, harapkan. Jadi kamu lebih baik ya cari temen lain aja lah, ya kan? Ya kan? Lihat foto kamu. Saya selalu melihat foto kamu dia. Dia kangen dengan nostalgia bersama kamu. Ya. Ya. Dia selalu melihat foto kamu. Kan kalian ada yang LDR, bahkan 99 LDR. Dia merindukan kamu gitu loh. Ya, ada rasa ketakutan, tetapi semua ini dia sampaikan belum sampai dan saling mengalami kegagalan. Maka ada rasa takut kamu itu pindah ke hati orang itu loh. Yang dia rasakan seperti itu. Ya. Ya, di sini juga ada keindahan. Nanti akan terjadi tentang keindahan. Ya. Ada fase yang indah, ada fase baru. Ada perbaikan atau perubahan yang baru. Ya. Ya, jadi ada perubahan yang baru nanti akan terjadi. Juga ada yang disebut dengan pertumbuhan, semakin besar perasaan dia ke kamu gitu ya. Ini yang akan terjadi. Dia ingin membicarakan, mungkin dia di sana sebetulnya proses menata hati dia, ya kan, mengelola hati dia. Cuman ya kamu lihat setiap di WhatsApp nggak langsung balas,
jeda waktunya gak lama, dan selalu seperti seseorang yang mengabaikan, sehingga kamu lebih mementingkan diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri, mencari pekerjaan atau bekerja, mencari uang, bodo amat dengan cinta. Tapi dia akan datang, dia merencanakan ini untuk kamu. Ya, di sini ada soulmate. Ya, soulmate itu apa sih, Des? Soulmate itu istilah ya yang digunakan untuk merujuk pada seorang yang dianggap sebagai pasangan hidup tentunya, yang cocok dan berhubung secara mendalam dengan jiwa atau hati seseorang. Soulmate itu bisa teman ya, dan sederhananya soulmate adalah orang yang saling cocok satu sama lain, baik sebagai teman atau sebagai pasangan. Ini yang dia rasakan tuh seperti itu gitu loh. Jadi dia tuh tidak ingin kamu itu menuntut gitu loh, ya seperti soulmate aja, tetapi dia punya rencana tersendiri, punya pemikiran tersendiri. Di sini dia rasakan seperti itu ya. Ada persahabatan ya kan, seperti itu, ternyata itu seperti itu. Jadi dia juga nggak menjanjikan apa-apa ke kamu juga jangan berharap seperti itu, tetapi sebetulnya dia melakukan di luar dugaan gitu. Karmic relationship ya, ada feeling taker ya, ada turmoil ya. Apa sih karmic relationship ya? Atau dibilang hubungan karmik. Yang dimaksud hubungan karmik itu sebuah istilah ya, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang didasari dengan keyakinan kuat bahwa pasangan yang dimiliki adalah belahan jiwa, itu yang dia rasakan, termasuk ya jodohnya. Karena keyakinan tersebut itu, hubungan karmik biasanya dipenuhi dengan gairah dan emosi ya, seperti itu ya. Kamu melihatnya seperti itu mungkin, karmic relationship yang kamu rasakan gitu, nggak jelas ya, sepertinya kalau ketemu tuh cuman bla 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 ketemu peluk-peluk bla 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 ya, seru-seruan aja gitu, habis itu udah selesai, tinggalin aja. Tapi akan ada perubahan dari yang kemarin diam-diam itu cuek, atau yang cuman sebatas persahabatan atau sebatas hubungan cinta-cintaan, akan berubah menjadi sebuah keseriusan. Ini yang dia rencanakan gitu ya. Oke. Akan ada perjalanan ke suatu tempat yang terencana atau tidak, tapi bisa juga tiba-tiba, dan semua ini akan terwujud. Dibawa kemana ya, Des? Luar negeri mungkin? Oh, enggak, jalan-jalan mungkin ya. Oke. Akan ada drama keluarga, tapi masalah akan terselesaikan. Persoalan misal ada yang menyek-menyek gitu ya, mencela-menceli, nanti akan diselesaikan di tahun ini ya. Sebentar, aku minum dulu, mau keselak ini. Oke. Ya, kemudian yang hadir bisa saja akan pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan kembali ya. Yang hadir bisa saja akan pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan kembali ya, seperti itu. Hati-hati nih, nama kamu akan dibicarakan banyak orang sejak kamu lebih spiritual, nggak mikirin cinta-cintaan, tetapi ternyata ada sesuatu yang tak terduga akan kamu dapatkan. Jadi akan dibahas-bahas orang nanti ya, karena ada kemungkinan kamu ada perubahan ke spiritual, lebih ke situ mungkin ya. Dan orang lama akan mencintai kamu lagi ya, dan akan ada orang baru yang akan datang, atau kamu dicintai lebih dari satu orang, seperti itu. Kamu milih sendiri. Dia akan datang ya, dia akan, jangan kaget, dia akan kamu jangan kaget ya, kamu jangan kaget. Orang ini punya rencana tak terduga, tapi terlihatnya dari orang lama, tetapi orang baru juga bisa juga punya rencana, karena kamu dicintai lebih dari satu orang.
karena pesonamu mungkin ya, atau karena energi positif kamu, jadi terkoneksi ya kan. Intinya akan ada lembaran baru ya. Kalau dengan orang yang lama yang kemarin kamu agak sebel-sebel dikit, ya udah lupakanlah dan menjadi sebuah hubungan baru ya kan. Ada rumah tangga, ada cinta yang berlimpah nanti akan datang untuk kamu ya. Kita lihat terbalik ya, tidak akan ada kesulitan finansial lagi karena dia juga sudah kerja kan. Kalau menikah itu kan butuh finansial tuh keberapa sih Des? Uang itu nggak penting, tapi tanpa uang rumah tangga juga bisa hancur. Jadi nggak penting, tetapi dia menempatkan diri gitu loh. Menempatkan diri ya. Ada potensi untuk pernikahan di hubungan ini. Ini dia sudah pikirkan, sudah ada di pikirannya, tinggal mengkomunikasikan saja ke kamu ya. Ya, ada godaan diri, hati-hati, akan ada godaan diri. Sebelum jangan melengkung, jangan melakukan sesuatu hal yang dilarang ya, kalau bisa. Tapi kalau harus ya nggak apa-apa. Nggak boleh kayak gitu Des ya. Ya, seperti itu. Nanti akan ada saingan antara orang baru dan orang lama. Hati-hati, kamu harus meletakkan hatimu di tempat yang tepat. Jangan terburu-buru ya. Harus melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Ya, seperti itu ya. Ada energi Scorpio ya, kencang sekali. Ada Capricorn juga ya tadi ya. Ada Capricorn ya, ada Taurus, ada Pisces ya kan, seperti itu. Kalau Gones membacakan tentang energi yang tercurah itu adalah elemen-elemen yang tercurah dan tertumpah di sini saling berkesinambungan, saling berbenturan, bisa jadi ya ada energi, ada elemen air, elemen api, elemen udara atau elemen bumi saling berbau di tebaran kartu ini, saling mengimbangin jadinya nanti ya. Oke, sudah kami sampaikan, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap semangat ya, tetap berjalan di rel kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu ya. Yang pasti tetap bersyukur dalam keadaan dan tetap jadi orang baik, takut sama sang pemilik alam semesta, agar segala sesuatu yang kita akan perbuat selalu menoleh atau mengangkat kepala, oh ada yang melihat gitu. Jadi kita tidak akan melanjutkan perbuatan yang dilarang ya kan. Ya tetap jadi orang baik ya, berbicara yang baik-baik saja, sama-sama membuka mulut ya kan, dan bersyukur dalam segala keadaan ya. Mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah, termasuk dia pacarmu ya, suamimu ya, anak-anakmu ya, mencintai karena Allah. Oke. Dan berdamailah dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending yang terbaik dari kesemuanya. Oke. Ada kesalahan milik Kondes, saya bulan mutaksik, sama sempurna Allah SWT. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye.